Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Toko Nur TV, channel toko sembako dan ide usaha. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe kita doakan semoga rezekinya bertambah lancar. Kali ini kita akan belajar sama-sama. Teman-teman mau membuka toko sembako atau toko kelontong ecer atau grosir seperti ini. Nah, sebagai pertimbangannya, jadi kita bedakan mulai dari modalnya, kemudian keuntungannya, konsumennya, omset penjualannya, dan tempatnya. Untuk modalnya, tentu saja toko grosir modalnya lebih besar dibandingkan dengan toko ecer. Modal toko ecer itu kecil dan sini grosir itu besar, modalnya besar. Kemudian di kisaran berapa? Mungkin untuk toko ecer modal 5 juta sudah bisa jalan, bahkan ada yang kurang dari itu. Tapi untuk toko grosir minimal ya di angka 10 juta minim sekali, lebih biasanya lebih banyaknya itu lebih dari itu. Kemudian keuntungan toko ecer itu lebih besar di kisaran 10 hingga 15% minimal ya, minimal keuntungan 10%, umumnya 15%. Sedangkan untuk toko grosir keuntungan di kisaran 2% hingga 5%. 2% biasanya untuk barang-barang yang penjualan per dus, per karung. 5% untuk barang-barang ecer, bukan per dus atau per karung. Kemudian untuk dari segi konsumennya itu skupnya lebih kecil, maksudnya di sini biasanya cukup 1 RT atau 2 RT gitu, masih skupnya lebih kecil, lebih sempit. Sementara untuk grosir skupnya itu akan lebih luas, bisa satu desa atau satu kecamatan atau beberapa desa. Target pasarnya pun beda. Kalau untuk ecer itu rumah tangga biasa, kalau untuk grosir rumah tangga biasa masuk, dan toko-toko pun juga UMKM sekitar pun masuk. Ada toko, ada UMKM. Jadi ini lebih luas, kalau ini lebih sempit kalau yang ecer. Untuk omset penjualannya pasti yang ecer lebih kecil, kalau yang grosir lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kan untuk kulakan ya pasti lebih besar. Kemudian untuk ecer, tempatnya membutuhkan tidak terlalu luas, rumah biasa bisa, atau satu ruko, satu kotak, ibaratnya ruangan ukuran 3 kali 3 top apaan. Nah, terus sudah jalan ya. Untuk tempatnya yang toko ecer itu lebih kecil, ukuran 2 meter kali 3 meter udah bisa, membutuhkan satu ruangan lah. Kalau misalkan grosir itu tempatnya lebih luas, karena di samping satu ruangan ini kita harus punya gudang, jadi tempatnya lebih luas, otomatis modalnya juga lebih besar untuk tempatnya. Terus teman-teman mau pilih yang mana gitu kan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kemampuan teman-teman, kemampuan modal teman-teman. Karena
jangan dipaksakan dalam berusaha. Kita lebih baik melalui prosesnya. Saya tidak menyarankan untuk meminjam perbankan, lebih baik mulai dari kecil. Misalkan teman-teman punya modal 5 juta, teman-teman jalankan saja toko ecer, nanti berkembang seperti hanya saya dulu, seperti itu, toko ecer dulu, terus berkembang, tambah dapat keuntungan sebagian untuk modal, terus kemudian kita berkembang ke menjadi toko semi, jadi ecer dan grosir ya. Itu bagus, malah saya menyarankan lebih bagus ke toko semi grosir atau menerima ecer dan grosir, karena pasarnya lebih luas, keuntungannya juga di tengah-tengah. Jadi istilahnya keuntungan kita dapat konsumen ecer keuntungannya gede 10-15%, satu sisi ada yang beli grosir keuntungannya 2-5%, jadi di tengah-tengah di kisaran 7% gitu. Tapi omsetnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena pedagang ya datang, toko-toko kecil datang, rumah tangga ya datang, UMKM di sekitar kita ya datang gitu. Jadi stabil. Saran saya jadi toko ecer dan grosir. Tapi kalau modalnya kecil, berawal dari toko ecer. Kalau misalkan modalnya besar, silahkan bermain grosir. Tapi berhati-hati dalam memilih produk. Dalam arti tidak semua produk itu fast moving. Tidak semua produk itu laku semua. Terkadang kalau kita salah belanja, uang itu berhenti di barang. Ya, jadi kalau teman-teman mau jadi toko ecer atau grosir, kalau saran saya semi grosir, jadi menerima penjualan ecer dan grosir. Misalkan pembelian satuan itu masuknya ecer, pembelian minimal 3 atau 5 masuknya ke grosir. Jadi semua pasar kita dapatkan, keuntungannya kita bervariasi, pendapatan kita pun stabil. Toko-toko lagi berkurang ulakannya, ada rumah tangga biasa. Rumah tangga biasa lagi nggak beli ke kita, ada toko-toko atau UMKM sekitar. Jadi stabil untuk penjualannya stabil. Dan modalnya juga di tengah-tengah. Modalnya di tengah-tengah. Tapi untuk yang modalnya kecil, awalilah dari toko ecer dan tidak disarankan untuk hutang perbankan. Karena perbankan oke lah dia ambil 1%, tapi dalam 1 tahun itu 12%, sementara keuntungan teman-teman di angka 10%, bahkan kalau grosir di angka 2%. Nanti yang ada modalnya berkurang, perputaran uangnya tidak bagus. Jadi mendingan modal seadanya saja. Kalau nggak ada modal seadanya, jual saja. Misalkan teman-teman punya, seperti saya dulu menjual perhiasan dari pernikahan, atau menjual laptop, atau menjual apa saja untuk modal teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.